Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di kesempatan kali ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, alhamdulillah ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini khusus spesial, yaitu kegiatan kepanduan. Ya, apa nih ya? Pak Eko belum bisa pakai baju kepanduan karena baju kepanduannya Pak Eko sebelumnya kebesaran, salah ya, kecilan, jadinya tidak cukup. Nah, oleh karena itu tidak mengurangi semangat, kita belajar kepanduan dengan Pak Eko pakai baju batik, celana hitam, bersepatu. Nanti antum harus lengkap pakai baju pramuka, ya, sip. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelum itu kita bersemangat dulu ya, sebagai khas, salah satu ciri khas kepanduan yaitu tepuk pramuka, dirolu, dirolu, dirolu patmonontu. Oke, masih kurang ya. 2 kali tepuk pramuka, dirolu, dirolu, dirolu patmonontu, dirolu, dirolu, dirolu patmonontu. Oke, masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ya, berikutnya khusus untuk pertemuan kita hari ini, ya, kita akan belajar tentang peraturan baris berbaris atau yang biasanya kita sebut PBB. Apa? PBB. PBB itu kepanjangan dari apa? Yang tahu jawabannya tulis ya di kolom komentar, di pause dulu videonya, kemudian tulis di kolom komentar. Iya, tapi sebelum itu jangan lupa ya, channelnya Insan Tama Malang ini di subscribe, kemudian setiap ada video postingan ditonton sampai habis, kemudian di like, komen, kemudian di share ke keluarga antum, teman-teman antum, dan lain sebagainya. Paham tuh? Oke, nah kita lanjut ya. Nah, adapun beberapa gerakan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu kita khususkan pada berapa ya? 5 gerakan saja. Tapi nanti kalau kebanyakan 3 saja, ya. Apa saja itu? Yang pertama namanya sikap siap, atau kalau di militer disebutnya sikap sempurna, ya. Gimana gerakannya Pak Eko? Nah, nanti Pak Eko akan melakukan gerakan yang membantu memberikan aba-aba adalah Mas Bekti. Nah, sekaligus Mas Bekti sekarang sebagai kameramen, ya. Pertama, gerakan sikap siap itu aba-abanya adalah siap gerak, tuh ya. Nah, nanti kalau ada aba-aba siap gerak, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus duduk? Apakah kita harus berlari? Itu diperhatikan. Pertama, ketika ada aba-aba siap gerak, gerakan pertamanya adalah tumit kita disatukan atau ditempelkan. Tumit itu ini loh. Nah ya, kita tempelkan, des. Kemudian ujung depannya ini, yang 2 kaki ini, ya, dibuka. Jangan terlalu lebar, ya. Kelihatan ya? Jangan terlalu lebar dan juga jangan terlalu gini. Kayak gini nanti lama-lama tuh capek, jatuh nanti lama-lama, ya. Jadinya dibuka secukupnya atau sekepal tangan biasanya. Sebutnya begitu. Kalau diaturannya 45 derajat. Tapi susah ngukurnya, betul ya. Jadi pakai sekepal tangan itu sudah cukup. Kemudian yang berikutnya ini nih, ya, tumit itu gandeng, nggak boleh dibuka. Siap gerak tapi gini. Nggak lucu kan? Lihat, coba lihat Ustaz Eko, nggak lucu kan kayak gini. Jadi harus nempel, ya. Tumitnya ini harus nempel. Kemudian yang berikutnya beralih ke dada kita, postur badan kita harus tegap, ya, tidak boleh siap kok gini, nanti dipanggil Mbah Bungkuk namanya, ya. Jadi harus tegap. Kemudian setelah itu kita lanjut ke tangan. Tangan kita menggenggam. Nih, menggenggam tuh begini, ya, bukan begini. Kalau begini namanya mengepal, ini menggenggam, ya, menggenggam tuh. Lalu ibu jarinya ini nih kita taruh di jahitan celana kita, tapi nanti naruhnya tidak usah dilihat, ini tidak perlu, tapi langsung sep, ya. Nah, lalu berikutnya bahu kita juga tidak boleh mingkur gini, bahu kita dibuka dep ke belakang. Kemudian tatapan mata kita lurus ke depan, tidak boleh noleh-noleh, nggak boleh, ya, harus lurus ke depan, gitu. Oke. Gimana kalau dipraktekkan gerakannya Pak Eko? Nah, sekarang Pak Eko mau minta Mas Bekti untuk ngasih aba-aba, Pak Eko yang praktek.
monggo Mas Budi coba dipraktekkan, kasih aba-aba. Siap. Untuk perhatian. Siap. Gerak. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada siap, gerak langsung set. Begitu. Tapi tidak boleh terus tiba-tiba bergerak kayak Pak Eko tadi loh ya. Itu dipertahankan sampai nanti ada bapak istirahat di tempat gerak. Itu baru boleh agak bergerak-gerak sedikit loh. Gerakan istirahat bagaimana Pak Eko? Nah, sekarang perhatikan. Gerakan istirahat itu selalu diawali dari sikap siap tadi itu. Jadi setelah antum siap, nanti ada bapak istirahat di tempat gerak, itu baru bisa. Jadi kalau awalnya gini-gini, tiba-tiba disuruh istirahat di tempat gerak, nggak bisa. Oh, tidak bisa. Ya, harus siap dulu. Paham, Dom? Nah, setelah siap baru ada bapak istirahat di tempat gerak misalnya. Nah, setelah ada bapak gerak itu gerakannya bagaimana? Gerakannya ya, kaki kirinya dibuka. Ya, kaki kirinya dibuka ke kiri, kemudian sebentar, di tempat gerak. Ya, betul. Jadi kaki kirinya dibuka ke kiri, lalu tangannya dilempar ke belakang. Apakah cukup begitu? Tidak, diperhatikan ya. Tangannya yang di belakang itu begini. Nah, dilempar, ini langsung dibuka, tangan kanan dimasukkan. Jadi yang awalnya tadi tangannya menggenggam kayak gini, ya, berikutnya langsung ganti dibuka terus mengepal. Yang dipegang itu adalah pergelangan tangan, bukan di sini, ya, tapi di pergelangan tangan. Bukan sebelah ini loh ya. Ini namanya orang kedinginan kalau sini, ya. Tapi pergelangan tangannya dibuka. Paham dong? Ya, coba sekarang kita praktek. Pasti minta tolong ya dari siap sama istirahat. Ananda para juara, untuk diperhatikan. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Begitu ya Anda para juara. Jadi dua gerakan sudah kita dapat, sikap siap sama sikap istirahat. Jangan dilupakan, nanti ada prakteknya di akhir ya. Kemudian yang terakhir ya, 3 gerakan aja ya untuk hari ini. Nah, itu adalah sikap hormat namanya. Ini biasa gerakannya itu mudah, tapi kadang-kadang gerakannya jadi lucu ya. Hormat, gerak. Ada yang gini karena capek angkat tangan, ya kan? Ada juga yang gini karena apa? Panas siang-siang ya toh, biar tidak kena sinar matahari. Karena topinya kurang panjang, dipakai manjangkan topi gini biar tidak panas. Nah, tidak boleh ya. Lalu apa yang harus kita lakukan saat sikap hormat? Sikap hormat dimulai juga dari sikap siap tadi itu. Set. Nah, berikutnya apa yang dilakukan? Tangannya langsung ya ditaruh ini ujungnya. Pertama dari telapak tangan dulu ya. Telapak tangannya lurus begini, lihat. Nah, lurus kan? Tidak boleh tangan jempolnya begini, tidak boleh. Tapi lurus. Ya, tapi tidak usah kuah-kuah gini kayak orang pencak silat nanti ya. Lurus saja, santai. Kemudian ini ujung jari tengah ya, itu ditempel di kalau pakai topi nanti di ujung topi. Ini Pak Eko pas tidak bawa topi, jadi tidak bisa ya. Kalau tidak pakai topi, pakai kopiah kayak gini di sini. Oke, di pelipis kita ini, di ujung ini sini ya. Lalu tangannya ini dari arah antum, dari arah depan ya, itu juga tidak boleh kelihatan telapak tangannya begini, tidak boleh. Begini juga tidak boleh, harus lurus begini. Lalu posisi tangannya tidak boleh lurus ke samping juga ya, nanti nyodok temennya, kena temennya samping. Jadi harus agak maju sedikit. Paham tuh? Ya, gini. Tapi tangan yang satunya juga nyampe gini Pak, kalau tidak boleh tangan satunya tetap di sini. Oke? Nah, oh iya, babanya lupa ya. Babanya begini, hormat, gerak. Atau biasanya juga bisa diawali. Kalau untuk pembina misalkan, ya untuk pembina upacara,
hormat, gerak, itu bisa begitu ya. Oke, berikutnya kita langsung praktek saja. Kita minta tolong lagi Mas Bekti untuk ngasih aba-aba. Oke, dari siap kemudian hormat Mas Bekti. Karena setiap gerakan harus diawali dari sikap siap ya. Oke, silahkan Mas Bekti. Ananda para juara, untuk perhatian, siap, gerak, hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah itu ya Mas Bekti luar biasa. Padahal tadi Pak Eko belum ngasih tahu kalau sudah hormat nurunkannya gimana ini gitu ya kan. Nah cara nurunkannya babanya aja. Jadi tidak asal nurunkan gitu ya. Pak Eko yang lupa tadi nggak ngasih tahu antum duluan ya. Tiba-tiba sudah praktek saja. Kalau kita sudah selesai hormat, untuk turun ada aba-abanya. Tidak asal aba-aba, tapi ada aba-abanya yaitu tegak, gerak. Begitu. Paham dong? Paham. Nah ya harus paham. Oke. Nah jadi hormat, turunnya tegak. Gitu ya Nanda para juara. Oke, sekali lagi Mas Bekti, kita praktek lagi dari sikap siap, sikap istirahat, sama sikap hormat. Untuk perhatian Ananda juara, siap, gerak, istirahat di tempat, gerak, siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak. Nah begitu ya. Tadi coba antum ingat-ingat kenapa tadi Mas Bekti pas Pak Eko istirahat ya mau hormat kok disiapkan dulu. Ada yang tahu jawabannya enggak kenapa? Yang tahu tulis kolom komentar ya. Ya harus tahu. Kalau nggak tahu nanti dilihat lagi dari depan. Oke. Nah Nanda para juara, 3 gerakan itu yang hari ini akan kita praktekkan bersama ya. Lalu sebagai bukti bahwa antum sudah bisa, antum buat video singkat ya, minimal ditahan 10 detik. Untuk apa Pak Eko ditahan 10 detik itu? Ditahan gerakannya. Contohnya, nah setelah ini Pak Eko akan buatkan contoh untuk tugas antum ya. Tugas antum yang pertama, gerakan siap. Nanti sejak Mas Bekti siap gerak, 10 detik jeda, baru ganti istirahat dan seterusnya ya. Oke, minta bantuan ya Mas Bekti, monggo silahkan. Untuk Ananda para juara, siap, gerak, istirahat di tempat, gerak, siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, istirahat di tempat, gerak. Nah itu adalah contoh yang benar. Nah contoh yang tidak benar gimana Pak Eko? Nih contoh yang nggak benar. Siap, gerak, istirahat di tempat, gerak.
Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Nah, itu contohnya tidak benar. Apa tidak benernya? Di setiap gerakan ada saja gerakan tambahannya ya. Tadi yang kakinya ditekuk, istirahatnya jadi istirahat kuda. Nah, istirahat bertumbuh pada satu kaki itu istilahnya istirahat kuda. Ya, itu yang tidak boleh. Nah, saya tunggu, Pak Eko tunggu ya hasil dari praktek antum bersama ayah dan bunda. Untuk Ananda kelas 1 sampai kelas 3 nanti yang memberi aba-aba boleh minta tolong ayah atau bunda atau kakak dan lain sebagainya ya. Kalau adik nggak mungkin dong, adiknya lebih kecil ya kan. Nah, sedangkan untuk Ananda kelas 4 sampai kelas berapa? Kelas 5 ya, karena kelas 6 belum ikut. Tapi kelas 6 ikut juga enggak apa-apa, karena nanti di akhir ada ujiannya. Itu ngasih aba-aba sendiri, dipraktekkan sendiri, itu saja. Tapi tetap minta bantuan ayah dan bunda atau kakak. Untuk apa? Untuk memvideo sama ngasih tahu bahwa sudah 10 detik. Ya, minimal 10 detik. Pak Eko kasih bocoran ya, dulu Pak Eko pernah lo berlatih ya, berdiri diem begini tok, tidak boleh bergerak selama berapa waktu ini? 1 jam. Tidak capek Pak Eko? Ya Pak Eko sering berlatih waktu itu ya tidak capek. Kalau sekarang ya capek ya. Makanya antum harus rajin-rajin berlatih. Paham tuh? Pak Eko tunggu ya. Lalu pengumpulannya gimana Pak Eko? Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru di kelas antum masing-masing. Apakah di Google Drive atau di WA Group Class atau Wabri, nanti terserah Bapak Ibu Guru antum masing-masing. Ya, cukup sekian dulu ya Nanda para juara untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Pak Eko sampaikan jazakumullah khair atas semangat antum yang luar biasa ya. Seperti itu kita akhiri pertemuan kita di sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.